Khatul Iman azan ya Allah, Imam Ibnu Qayyim ya. Saya suka sekali ya dengan kitab-kitab Imam Ibnu Qayyim itu, karena bahasa-bahasa beliau itu kalau menyentuh hati itu luar biasa. Salah satu kitab beliau Idghatul Latfan ya, tentang bagaimana menjaga hati dari jebakan-jebakan setan. Beliau menuliskan jemaah sekalian tanda-tanda hati yang hidup. Nah, ini kita bisa mendeteksi nih hati kita ini hidup atau tidak ini. Itu ada 10. Di antaranya adalah hati yang hidup, kata Imam Ibnu Qayyim, ini orang kalau melewatkan satu momentum ibadah itu menyesal, sedih. Ini hati yang hidup. Bapak-bapak kalau sholat subuhnya jam 6 senang apa sedih, Pak? Alhamdulillah jam 6 gitu ya. Udah siang ya, depan rumah pakai peci, pakai sorban, senang banget gitu ya. Ini kesiangan kok malah senang ya. Kalau Jumatan kotak infak lewat, kita ketiduran, bangun pas lewat, senang apa sedih ini? Alhamdulillah udah lewat ini ya. Bapak sekalian, kalau di Jakarta beberapa masjid kotak infaknya itu ditempelin QRIS, Pak. Ya. Terus di PT Otik juga saya ngisi rutin, jamaah itu beredarnya kertas itu buat di scan gitu. Mungkin kalau di PT punya HP semua ya, punya saldo semua kalau di PT, bawa handphone semua. Kalau bapak kan nggak bawa HP gitu ya. Jadi alhamdulillah sudah ada keliling gitu. Kayak QRIS gitu. Jadi kalau kelewat bukannya sedih gitu, senang, wah alhamdulillah lewat nih. Untung hari ini 50.000 buat infak, nggak jadi infak kok malah senang gitu. Jadi orang yang terlewatkan dalam satu momentum ketaatan, dia sedihnya luar biasa. Ini kita bisa temukan dalam Sirah Nabawiyah, betapa sedihnya para sahabat yang tidak terbawa dalam medan Uhud. Ya, tidak terbawa medan Badar, perang Badar maksudnya. Maka ketika mereka tidak termasuk dalam pasukan Badar, mereka ingin sekali terlibat di medan Uhud gitu ya. Artinya apa? Orang yang hatinya hidup, dia ketika ketinggalan satu momentum ketaatan, itu sedihnya luar biasa. Kemudian apa? Orang-orang yang menghiasi keseharian itu dengan amal soleh, dia semangat dalam beramal. Bapak sekalian, kita tidak tahu amal mana yang kira-kira diterima oleh Allah SWT dari diri kita. Betul nggak kira-kira Pak? Kita punya garansi nggak sholat maghrib kita diterima? Belum tentu. Ya. Maka ini yang membuat para sahabat itu bersemangat di dalam beribadah. Imam Rabi bin Hutsaim dalam salah satu kitab Suwaru min Hayatul Tabi'in, nama kitabnya, judulnya ini Kisah Para Tabi'in. Imam Rabi bin Hutsaim ini seorang tabi'in yang beliau luar biasa zuhudnya. Orang yang begitu luar biasa imannya. Orang yang begitu luar biasa ibadahnya. Beliau berkumpul yang seperti ini bersama dengan para sahabat Nabi. Apa kata beliau ketika didatangi muridnya? Wahai Imam, bagaimana kabarmu hari ini? Kata beliau, hari ini aku penuh dengan dosa. Aku bagai seorang pencuri di antara para sahabat Nabi. Dia merasa rendah diri. Jadi tidak kemudian merasa dirinya lebih baik, punya amal yang banyak. Jadi dalam Islam, jamaah sekalian, amal yang kita kerjakan, yang kita bersusah payah. Mohon maaf ya, suaranya agak habis ini. Suaranya agak habis. Amal yang kita kerjakan meskipun itu amal besar, tapi bisa jadi hilangnya begitu cepat dalam Islam. Contoh, ada orang pergi haji. Nah, sekarang saudara-saudara kita sedang berangkat haji. Jemaah sekalian, mohon maaf ya, saya sedikit minta doa lah ya. Setiap musim haji, berapa kali saya diminta ceramah walimatul safar haji, saya tidak pernah mau, Pak. Yang lain saja, sampai sekarang. Masalah saya belum pernah haji, Pak. Ya, belum pernah umroh juga di masalahnya ini. Sudah mau berangkat, tasnya sudah siap, tiba-tiba COVID. Sudah sehat mau berangkat, istri hamil, kehamilan penuh resiko. Kemarin mau berangkat, anak baru 3 bulan, nggak berangkat lagi. Jadi pernah satu malam itu saya berdoa, ya Allah, bertanya gitu ya. Ya Allah, kira-kira dosa apa yang menghalangi diriku, hamba, untuk sampai berkunjung ke Baitullah, sampai segitunya. Kenapa? Karena kalau mau berangkat nggak jadi lagi, berangkat nggak jadi lagi. Kemarin tinggal sedikit Pak, nggak jadi lagi gitu ya. Ceritanya di kantor Pasar Jaya Cikini, itu ada program 33 orang diumrohkan. Kenapa? Karena 3 tahun nggak ada program umroh, maka dirapel kemarin tahun 2024 awal.
30 orang sudah penuh, tinggal 3 orang karena yang 2 sudah pensiun atau wafat, itu saya kurang paham. Tinggal 3 kursi. Kata Pak Direktur, marbot di pramuka suruh datang, suruh ngaji, dia berangkat. Tinggal 2 orang. Pak Direktur tanya, siapa di antara ustadz pengisi di sini yang belum pernah umroh? Kata ketua DKM-nya, waduh Pak, semua udah pasti umroh sama haji Pak, kan ustadz yang di sini ustadz yang punya biru umroh katanya. Berarti sudah semua nih, sudah. Akhirnya 2-0 nggak diisi Pak. Selepas mereka berangkat cerita ke saya, pas saya mengisi, ini kok sepi? Ada umroh akbar Ustaz, 33 orang, 30 orang. Oh gitu ya. Ustaz udah pernah umroh kan? Belum. Innalillahi Ustaz. Loh kenapa? Kemarin Pak Direktur nanya, pengisi kajian yang belum umroh mau diumrohkan. Ternyata saya salah ngomong. Saya bilang udah semuanya. Mohon maaf Ustaz. Ya nggak apa-apa, namanya juga belum rezekinya. Itu kan tinggal sedikit lagi gitu Pak ya. Tinggal ngomong belum berangkat itu Pak. Ya tapi sekali lagi mungkin bekal spiritual ruhnya belum mantap atau belum siap sehingga belum layak untuk dipanggil ke sana. Itu yang selalu dalam pikiran-pikiran kita. Jemaah rahmati Allah, orang haji dia biayanya besar atau kecil Pak? Besar. Berapa lama pengorbanannya? Puluhan tahun. Tapi betul saya mendapat nasihat dari seorang dia dermawan yang begitu luar biasa Pak. Di Cikarang tuh ada seorang yang terkenal dengan dermawannya. Sampai dia itu punya program di kecamatan itu. Saya juga ngawal program itu. Siapa, ada 2 kategori, yang bisa hatam baca Quran plus artinya, dapat 1 kupon umroh. Siapa yang hafal juz 30 beserta artinya, dapat tiket umroh. Itu ada 100 orang ya. Akhirnya Pak, muncullah 7 nama. Yang menarik ya Pak, cara Allah untuk memberikan kemudahan pada seseorang. Guru ngaji saya, namanya Ustadz Mukhlisin. Beliau tiap hari jualan susu kedelai Pak. Anaknya lagi di Jepang. Beliau ini hafal juz 30 beserta artinya. Amanya tasa'alun apa, anin nambahin azim. Oh hafal dia. Dites, lolos dia Pak. Lolos. Singkat cerita undi-undi nih dipilih, beliau kepilih umroh 3 orang. Pas mau didaftarkan gitu, dia bilang begini, Pak, boleh nggak saya minta permintaan? Loh, apa Pak Ustadz? Saya ini sekarang nih Pak, mau haji. Jadi kalau hadiah umroh itu 30 juta, boleh nggak saya minta aja uangnya gitu. Jadi saya tinggal nambahin 10 juta, selesai 40 juta, saya mau istri mau haji. Jujur kami bingung nih Pak. Ini kemarin sebelum Ramadan programnya. Jujur Pak, nanti itu mau haji, saya harus melunasi 40 juta. Kalau nggak melunasi 40 juta, saya nggak berangkat tahun ini. Diganti yang lain. Jadi kalau saya dapat 30, saya tinggal nambahin 10. Apa kata dermawan ini Pak? Ustaz, antum tahun ini berangkat haji. Saya merinding kalau dengar kisah ini. Uang dari mana Pak? Itu 40 juta, yang 30 dari saya, hadiah sebagai juara. Yang 10 juta saya sedekah ke antum, doakan saya. 40 juta. Nangis beliau. Saya bersaksi ini Bapak ini solehnya luar biasa. Ya. Ketika 21, kita sedikit kisah Pak. Ketika malam 21 Ramadan, beliau itu malam 21 sampai malam 29 itu nggak di rumah Pak. Dia sudah pamitan ke keluarganya, iktikaf di satu masjid di daerah Tropicana. Perumahan elit di Jawa BK. Di sana ada masjid Tropicana, megah sekali. Dia setiap tahun Pak, di tempat itu. Jadi kalau iktikaf itu nggak semalam enggak. Tapi dari malam ke 21 sampai malam 29 tinggalkan istri anak-anak. Udah biasa beliau. Dan sangat terkejut ketika saya ngisi di malam ke-26, beliau hadir paling depan. Saya kaget, ini guru saya. Jadi mohon izin saya kalau ngisi, yang membuat saya grogi itu kalau ada 2 orang Pak. 1 guru saya, yang kedua istri saya Pak Haji. Kalau ada 2 ini pokoknya saya gemetar kalau ngisi itu, nggak tahu kenapa itu. Kemarin pengajian RT, Mi, besok Abi yang ngisi, Umi nggak usah berangkat. Kenapa Bang? Materi hilang semua. Nggak berangkat istri saya, nggak berangkat. Tapi itu guru saya datang. Luar biasa, dia berangkat haji. Ya Allah, begitu indahnya Allah ingin memperjalankan seseorang dalam ibadah kebaikan. Itu pun jemaah sekalian, ibadah haji yang begitu luar biasa pengorbanannya, itu bisa hilang seketika. Pulang dari haji, merasa kelelahan,
Udah dah seminggu prek dulu nggak usah sholat. Kenapa? Punya tabungan pahala banyak. Ini tidak berlaku dalam Islam. Ya, pulang kalau nggak disebut Pak Haji marah. Enak aja nggak manggil Pak Haji misalkan. Ini biayanya besar ke sana. Nggak disebut Pak Haji marah-marah. Dan kenapa? Muncul kesombongan dan lain sebagainya. Ingin dihormati manusia dan lain sebagainya. Ingat satu hadis, jemaah sekalian. Ada seorang itu ketika menghadap Allah membawa pahala yang begitu luar biasa, pahala sedekah. Di dunianya kerjanya tuh pengen sedekah terus. Di dunia ini pokoknya sedekah terus kerjaan dia. Tapi ternyata kata Allah, neraka tempatnya. Ya Allah, ketika di dunia aku bersedekah terus pekerjaannya sampai disebut dermawan. Kata Allah apa? Engkau dalam hatimu ingin sekali disebut seorang dermawan di hadapan manusia. Tempatmu di neraka. Seorang alim, ahli ilmu masuk dalam neraka. Kenapa? Karena di dunia dia kalau nggak disebut seorang ahli ilmu ingin pengakuan manusia. Ini kalau nggak disebut ustadz marah nih. Kalau nggak disebut Pak Kiai marah nih. Pengakuan manusia tempatnya di neraka. Mujahid, orang yang berperang di jalan Allah tapi kemudian dalam hatinya ingin disebut seorang pemberani. Tempatnya di neraka.